Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa dia terus hadir dalam hidupmu? Bahkan ketika kalian sudah lama tidak berkomunikasi. Kenapa hatimu selalu kembali kepadanya? Seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Banyak orang tidak sadar bahwa ketika seseorang mencintai kita dengan tulus, meskipun dia diam, menjauh, atau tidak pernah mengungkapkan perasaannya, jiwa kita tetap bisa merasakannya. Dalam video ini, kita akan membahas 11 tanda kuat yang biasanya hanya muncul ketika seseorang benar-benar mencintaimu. Tanda-tanda yang bekerja dalam diam, namun terasa begitu nyata di hati. Jika kamu pernah merasakan salah satunya, mungkin itu bukan sekadar perasaan. Mungkin ada seseorang di luar sana yang diam-diam memikirkanmu lebih dalam dari yang kamu kira. Mari kita mulai. 1. Kamu sulit mencari jodoh. Ketika seseorang diam-diam mencintaimu dan perasaannya tertuju kuat padamu, kamu akan merasakan efeknya meskipun kalian tidak saling bicara atau tidak punya hubungan apapun. Salah satu tanda paling besar adalah kamu menjadi sulit menemukan jodoh. Bukan karena tidak ada orang yang datang, bukan karena kamu tidak menarik, tetapi seperti ada energi yang menahan hati dan langkahmu agar tidak salah memilih. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai emotional anchoring, yaitu ketika alam bawah sadar mengunci fokusmu hanya pada satu orang. Akibatnya, setiap orang baru yang datang terasa hambar, tidak cocok, atau tidak bisa menggantikan sosok yang sudah menempel dalam pikiran dan emosimu. Banyak orang sering salah mengira bahwa ini hanya masalah selera, padahal lebih dalam dari itu, seakan-akan ada ruang emosional dalam dirimu yang sudah ditempati oleh seseorang, sehingga tidak ada tempat untuk orang lain masuk. Secara spiritual, ini sering disebut sebagai tarikan energi. Ketika dua orang memiliki ikatan batin yang saling mengarah, energi mereka saling menahan satu sama lain untuk tidak berpaling. Kamu mungkin tidak sadar bahwa dia sedang memikirkanmu, tetapi tubuh dan hatimu merasakannya. Perasaanmu seperti diseret menuju satu orang yang sama, bahkan ketika logikamu ingin mencoba membuka lembaran baru. Karena itu kamu merasa hubungan baru sulit bertahan. Setiap kali ada orang yang terlihat cocok, selalu ada bagian dalam dirimu yang menolak, yang berkata bahwa ini bukan dia. Rasa ini tidak muncul tanpa sebab. Banyak kepercayaan mengatakan bahwa jika seseorang mencintaimu dengan tulus, getaran hatinya secara halus bisa memengaruhi jalan hidupmu. Kamu seolah digiring ke arah yang sama, seolah alam semesta tidak ingin kamu salah melangkah. Energi cinta, meski tidak terlihat, dapat menciptakan hambatan lembut pada setiap hubungan baru yang tidak selaras dengan takdirmu. Pada akhirnya, kesulitan mencari jodoh bukan berarti jalan cintamu tertutup. Justru seringkali ini adalah tanda bahwa masih ada seseorang yang secara batin terhubung denganmu. Seseorang yang menyimpan rasa, seseorang yang belum selesai dalam hidupmu. Dan selama ikatan itu belum dilepaskan atau belum bertemu titik akhirnya, hatimu akan terus menunggu, meski kamu sendiri tidak menyadarinya. 2. Kamu merasa ada sesuatu yang mengikat kalian berdua. Ketika seseorang mencintaimu secara diam-diam namun dalam, kamu akan merasakan sebuah ikatan yang sulit dijelaskan dengan logika. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata yang menghubungkan kamu dan dia. Kamu bisa saja sudah lama tidak bertemu, tidak berkomunikasi, bahkan mungkin berusaha melupakannya, tetapi selalu ada tarikan halus yang membuatmu kembali mengingat dirinya. Ikatan ini tidak muncul begitu saja. Biasanya terbentuk dari energi emosional yang kuat, kenangan yang menancap dalam, atau perasaan yang sebenarnya masih hidup meski tidak diungkapkan. Dalam psikologi, fenomena ini disebut attachment resonance, yaitu ketika hubungan emosional yang pernah terbentuk masih meninggalkan gema di batinmu. Gema ini membuatmu merasa bahwa ada sesuatu yang tertahan, sesuatu yang belum selesai. Bahkan ketika kamu mencoba mengalihkan perhatianmu ke orang lain, perasaan ini tetap kembali. Kamu mungkin merasa dia hadir dalam bayangan pikiranmu, dalam suasana tertentu, atau dalam momen yang tiba-tiba mengingatkanmu padanya. Ini bukan sekadar nostalgia, tetapi pertanda bahwa koneksi kalian belum benar-benar terputus. Secara spiritual, banyak yang meyakini bahwa ketika dua jiwa saling memikirkan, energi mereka bisa saling bertautan. Energi itu membentuk tali halus yang membuatmu merasakan keberadaannya meski secara fisik ia jauh. Tali ini dapat muncul dalam bentuk intuisi. Misalnya, tiba-tiba merasa dia sedang memikirkanmu, tiba-tiba gelisah tanpa sebab, atau justru tiba-tiba merasa hangat ketika mengingat namanya. Ada kalanya kamu merasa seperti dipanggil,
seperti ada pesan yang ingin disampaikan meski tidak pernah terucap. Perasaan terikat ini menjadi semakin kuat ketika dia benar-benar memiliki perasaan tulus kepadamu. Batinmu dapat menangkap getaran itu tanpa kamu sadar. Dan semakin dia menahan perasaannya, semakin energi itu tertumpuk dan memantul kembali kepadamu. Karena itu kamu merasa ada sesuatu yang mengikat kalian, sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan begitu saja. Ikatan ini tidak selalu berarti kalian pasti berjodoh. Tetapi ia menunjukkan bahwa hubungan kalian memiliki kedalaman batin yang tidak biasa. Dan selama perasaan itu belum menemukan kejelasan, kamu akan terus merasakan tarikan halus ini, seolah ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, cerita ini belum berakhir. 3. Kamu tidak tertarik kepada siapapun kecuali dia. Ketika seseorang mencintaimu secara diam-diam namun kuat, perasaan itu bisa memengaruhi dirimu tanpa kamu sadar. Salah satu tanda paling mencolok adalah kamu tidak tertarik kepada siapapun selain dirinya. Padahal mungkin banyak orang baik yang mencoba mendekati, banyak sosok yang lebih jelas menawarkan perhatian, tetapi tetap saja, hatimu kembali ke satu nama, dia. Ini bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi karena emosimu sudah terfokus pada satu titik, dan titik itu adalah dirinya. Secara psikologis, ini disebut selective attachment. Kondisi di mana hati dan pikiranmu mengikatkan diri hanya pada satu orang karena keterhubungan emosional yang sudah terbentuk. Alam bawah sadar bekerja sangat kuat di sini. Ia memilih siapa yang dianggap paling aman, paling cocok, atau paling berarti. Walaupun logikamu mungkin berkata kamu harus membuka hati, emosimu tetap menolak dan diam-diam berkata bahwa dialah satu-satunya yang kamu inginkan. Inilah alasan mengapa orang baru selalu terasa salah, datar, atau kurang menggugah perasaan. Dalam sudut pandang spiritual, banyak yang mengatakan bahwa ketika dua orang saling memikirkan, energi mereka saling bertemu di tengah. Energi ini bisa membuatmu sulit melirik orang lain. Ada seperti medan magnet halus yang membuatmu terus kembali pada dirinya, seolah hatimu hanya ingin berjalan ke satu arah. Bahkan ketika kamu mencoba memulai hubungan baru, rasanya seperti ada sesuatu yang menahan atau membandingkan semuanya dengan dirinya. Perasaan ini menjadi semakin kuat jika dia juga memiliki rasa yang sama. Energi cinta yang tidak diungkapkan seringkali justru lebih kuat karena terpendam. Tarikan batin itu membuatmu merasakan kehadirannya meski dia tidak ada di dekatmu. Kamu mungkin tidak sadar, tetapi cara kamu memikirkan dia, mengingat momen bersamanya, atau berharap dia kembali adalah bentuk resonansi antara dua jiwa. Itulah mengapa kamu tidak tertarik pada siapapun. Bukan karena kamu terlalu memilih, bukan karena hatimu tertutup, tetapi karena ada seseorang yang sudah mengambil tempat paling dalam di pusat emosimu. Sampai hubungan ini menemukan jawaban, entah bertemu kembali atau benar-benar dilepaskan, hatimu akan tetap condong kepada dia, dan hanya dia. 4. Kamu tiba-tiba merasakan emosinya. Ketika seseorang menyimpan perasaan yang kuat terhadapmu, kamu bisa merasakan perubahan emosinya meskipun kalian tidak sedang berbicara atau berada di tempat yang sama. Tiba-tiba kamu merasa gelisah tanpa alasan. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba hangat, atau tiba-tiba merasa rindu yang datang begitu saja seperti gelombang. Ini bukan perasaan acak, melainkan respons halus dari ikatan batin yang masih melekat. Dalam psikologi, fenomena ini sering dijelaskan melalui emotional attunement, yaitu kemampuan seseorang merasakan energi atau getaran emosional dari orang yang terhubung dengannya secara mendalam. Alam bawah sadar memiliki cara sendiri untuk menangkap sinyal dari seseorang yang penting bagi kita. Secara spiritual, banyak yang percaya bahwa perasaan yang kuat dapat memancar seperti gelombang energi dan memengaruhi orang yang menjadi tujuan cinta tersebut. Karena itu, ketika dia sedang memikirkanmu, merindukanmu, atau sedang berada dalam emosi tertentu, kamu mendadak ikut merasakannya. Perasaan yang muncul tiba-tiba ini sering dianggap pertanda bahwa ada seseorang yang sedang menarik-menarik batinmu dari kejauhan. 5. Kamu mudah merasa cemburu meski tidak ada hubungan. Ketika seseorang mencintaimu, terutama diam-diam, perasaan itu menciptakan keterikatan yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, kamu ikut merasakan keterikatan yang sama. Itulah mengapa, meski kalian tidak memiliki status apapun, kamu tetap merasakan cemburu ketika melihat dia berinteraksi dengan orang lain. Rasa tidak nyaman itu muncul dari ketakutan akan kehilangan. Meski secara logika, kamu tidak memiliki hak untuk merasa begitu. Psikologi menjelaskan hal ini sebagai emotional claim, yaitu kondisi ketika hati merasa memiliki sesuatu yang secara nyata belum dimiliki.
Dan fenomena ini biasanya hanya muncul ketika koneksi emosionalnya sudah terbentuk dari dua arah. Dalam perspektif spiritual dan energi cinta, cemburu yang datang tanpa sebab sering dianggap sebagai sinyal bahwa ikatan kalian saling menarik. Bisa jadi dia juga memiliki rasa yang sama, dan energi itu membuatmu lebih sensitif terhadap kemungkinan kehilangan dirinya. Walau kamu mencoba mengabaikannya, rasa itu muncul berulang kali, seolah-olah batinmu ingin berkata bahwa kamu memandangnya lebih dari sekadar teman biasa. 6. Kamu merasa tenang saat dekatnya meski tanpa kata-kata. Ketika dua hati saling terhubung, kehadiran fisik saja sudah cukup untuk menciptakan rasa damai yang dalam. Kamu tidak membutuhkan kata-kata, tidak perlu penjelasan panjang, karena tubuhmu mengenali energi yang dipancarkan oleh orang yang mencintaimu. Suasana berubah lebih lembut saat dia ada di dekatmu. Napasmu terasa lebih teratur, pikiranmu lebih ringan, dan waktu seperti berjalan lebih lambat. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai co-regulation, yaitu ketika kehadiran seseorang membuat sistem sarafmu merasa aman. Dan perasaan aman ini hanya muncul ketika kamu berada di dekat orang yang benar-benar memiliki rasa yang tulus terhadapmu. Dalam spiritualitas, ketenangan ini dianggap sebagai resonansi energi antara dua jiwa yang cocok. Kamu serasa pulang ketika berada di dekatnya. Meskipun kalian tidak berbicara atau bahkan hanya berdiri beberapa meter saja, energi yang sama itu membuat hatimu merasa nyaman seolah seluruh bebanmu menghilang. 7. Kamu sering teringat dia tanpa alasan. Jika seseorang mencintaimu, energinya bisa menembus ruang dan waktu secara halus. Kamu tiba-tiba memikirkan dia ketika sedang fokus pada aktivitas lain, tiba-tiba bayangannya muncul ketika kamu tidak memanggilnya, atau tiba-tiba ingatan kecil tentang dirinya muncul begitu saja. Ini bukan kebetulan. Dalam ranah psikologi, ini dijelaskan dengan intrusive thoughts yang muncul karena hatimu memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadapnya. Namun ketika pikiran ini muncul tanpa pemicu apapun, banyak kepercayaan mengatakan bahwa ini bisa terjadi karena dia sedang memikirkanmu pada waktu yang sama. Sinkronisitas seperti ini sering dianggap tanda adanya hubungan batin yang aktif. Semakin sering dia memikirkanmu, semakin kuat energinya sampai-sampai pikiranmu menangkapnya tanpa sadar. Itulah sebabnya kamu bisa tiba-tiba ingat dia, bahkan di waktu-waktu yang tidak masuk akal. Seperti saat kamu baru bangun tidur, tengah malam, atau ketika sedang tidak memikirkan hubungan sama sekali. 8. Namanya seperti ada di mana-mana. Ketika seseorang mencintaimu, meski dari jauh, meski tanpa pengakuan, energi perasaannya bisa memengaruhi alam bawah sadarmu. Itulah yang membuat namanya terasa muncul di mana-mana. Kamu sedang scrolling TikTok, tiba-tiba ada orang dengan nama yang sama. Kamu sedang menonton video, tiba-tiba ada karakter dengan nama yang mirip. Bahkan ketika kamu mendengar percakapan orang lain, nama itu muncul seolah semesta sengaja mengingatkanmu padanya. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan reaksi batin terhadap energi seseorang yang sedang memikirkanmu dengan kuat. Secara psikologis, ini masuk dalam konsep frequency illusion atau Bader-Meinhof phenomenon. Ketika seseorang menempati ruang besar dalam pikiranmu, baik karena kamu menyukainya atau karena dia menyukaimu, otakmu menjadi lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kamu seperti memiliki radar khusus yang langsung menangkap apapun yang menyerempet namanya. Namun, ketika kemunculannya terlalu sering dan muncul di momen-momen yang tidak masuk akal, disitulah banyak orang mulai percaya bahwa ada faktor batin yang ikut terlibat. Dalam perspektif spiritual, kemunculan nama ini dianggap sebagai tanda sinkronisitas. Banyak yang meyakini bahwa ketika dua orang saling memikirkan satu sama lain, semesta menciptakan simbol-simbol kecil untuk menggiring mereka kembali ke arah yang sama. Nama adalah simbol paling sederhana yang bisa muncul dalam hidupmu. Itu sebabnya ketika dia memikirkanmu, energinya memantul dan membuat batinmu lebih peka, hingga kamu seperti dipanggil oleh namanya. Energi cinta yang kuat seringkali meninggalkan jejak halus, dan nama yang terus bermunculan adalah salah satu jejaknya. Ketika ini terjadi berulang-ulang, bukan hanya pikiranmu yang bekerja, tetapi juga intuisi dan ikatan batin yang sedang aktif. Kamu seperti diberi tanda bahwa seseorang di luar sana memiliki perasaan besar kepadamu, dan semesta, entah bagaimana, ingin kamu menyadarinya. 9. Sulit tidur malam. Ketika seseorang mencintaimu dengan perasaan yang dalam, apalagi jika ia sering memikirkanmu di malam hari, batinmu bisa ikut menangkap getaran itu. Inilah alasan mengapa kamu sering sulit tidur tanpa penyebab yang jelas.
Tubuhmu lelah, matamu mengantuk, tetapi pikiranmu tetap aktif, seolah ada sesuatu yang masih menarik kesadaranmu. Ini bukan insomnia biasa, melainkan reaksi emosional dari ikatan batin yang belum selesai. Dalam psikologi, kondisi ini disebut hyperarousal emotional, yaitu ketika otakmu tidak bisa benar-benar memasuki mode istirahat karena ada seseorang yang mendominasi ruang emosimu. Pikiranmu berjalan tanpa henti, mengingat dia, memikirkan sikapnya, memutar ulang momen kecil bersamanya, atau bahkan membayangkan kemungkinan yang tidak kamu sadari. Otak tidak membedakan antara pikiran yang kamu pilih dan pikiran yang muncul dari dorongan emosional. Keduanya sama-sama membuatmu sulit terlelap. Namun, jika kesulitan tidur ini datang tiba-tiba, terjadi berkali-kali, dan muncul tepat di saat kamu merasa dia juga sedang memikirkanmu, banyak orang percaya ini bukan hanya sekadar aktivitas mental. Dalam spiritualitas, malam hari adalah waktu paling kuat untuk ikatan batin. Energi seseorang yang memikirkanmu, merindukanmu, atau menahan perasaannya bisa memengaruhi ketenangan batinmu. Ketika dia masih terjaga sambil memikirkanmu, energinya dapat menyentuh batinmu, membuatmu ikut gelisah tanpa sebab yang jelas. Seringkali, kamu merasa seperti ada yang mengajak bicara di dalam hati atau ada bayangan dirinya yang tiba-tiba muncul saat kamu hendak memejamkan mata. Momen seperti ini dianggap sebagai bentuk koneksi tak kasat mata, seolah dua hati saling memanggil walaupun tidak sedang berkomunikasi secara fisik. Dalam banyak kepercayaan, jika kamu sulit tidur karena terus memikirkan seseorang, atau karena seseorang memikirkanmu, itu pertanda bahwa hubungan kalian secara batin masih sangat aktif, bahkan mungkin saling merindukan pada waktu yang sama. Kesulitan tidur ini adalah tanda bahwa ada energi emosional yang belum selesai. Entah itu rasa dari dirimu atau rasa dari dirinya yang diam-diam merambat ke batinmu. Dan selama ikatan itu belum menemukan titik akhir, malam-malammu akan selalu terasa berbeda setiap kali namanya kembali hadir. 10. Dia sering muncul dalam mimpi. Ketika seseorang mencintaimu dengan perasaan yang kuat dan tulus, batinmu bisa menangkap energi itu meski kalian tidak saling berbicara atau tidak lagi dekat. Salah satu tanda paling jelas adalah kemunculannya dalam mimpi. Bukan sekali, tapi berulang, dan seringkali terasa begitu nyata seolah kamu benar-benar bertemu dengannya di dunia lain. Mimpi seperti ini bukan sekadar bunga tidur, karena munculnya terlalu sering untuk disebut kebetulan. Secara psikologis, mimpi adalah hasil dari proses alam bawah sadar yang sedang bekerja. Ketika seseorang menempati ruang emosional penting dalam dirimu, otakmu memprosesnya saat kamu tidur. Namun berbeda dari mimpi biasa, mimpi yang melibatkan seseorang yang memiliki ikatan batin denganmu biasanya jauh lebih hidup, lebih detail, dan meninggalkan jejak perasaan ketika kamu bangun. Entah itu hangat, sedih, atau rindu. Bahkan kamu bisa mengingat percakapan atau ekspresi wajahnya dengan sangat jelas. Dalam spiritualitas dan kepercayaan banyak budaya, mimpi adalah salah satu gerbang komunikasi batin. Ketika dua orang saling memikirkan pada waktu yang hampir bersamaan, energi mereka dapat bertemu di alam mimpi. Itulah mengapa mimpi tersebut terasa seperti pertemuan. Banyak orang percaya bahwa mimpi seperti ini terjadi ketika dia sedang memikirkanmu sebelum tidur, atau ketika ada pesan yang ingin disampaikan batinnya meski tidak terucap di dunia nyata. Yang menarik, mimpi ini sering muncul di waktu tertentu. Saat kamu sedang berusaha melupakannya, ketika kamu merasa rindu, atau ketika dia sedang mengalami gejolak perasaan terhadapmu. Mimpi semacam ini disebut sebagai dream synchronicity. Sinkronisitas mimpi yang terjadi karena keterhubungan emosional. Kamu mungkin merasakan bahwa kehadirannya dalam mimpi bukan sekadar memunculkan wajahnya, tetapi juga membawa perasaan tertentu, seolah mimpinya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ia katakan secara langsung. Kemunculan dia dalam mimpi berulang kali adalah tanda bahwa ikatan kalian masih hidup, bahwa ada energi cinta yang menyentuh alam bawah sadarmu. Dan selama perasaan itu terus mengalir, baik dari dirimu maupun darinya, alam mimpi akan menjadi tempat di mana kalian bertemu. Meski hanya sebentar, meski hanya dalam bentuk yang tidak kasat mata. 11. Kamu merasa seperti ada panggilan untuk kembali padanya. Ketika seseorang mencintaimu dengan tulus, perasaannya dapat menciptakan resonansi yang sangat halus namun kuat dalam batinmu. Inilah alasan mengapa kamu sering merasakan sesuatu seperti panggilan untuk kembali padanya, seolah ada suara lembut yang tidak terdengar oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh hati.
Kamu mungkin sudah mencoba menjauh, mencoba membuka lembaran baru, atau bahkan meyakinkan diri bahwa hubungan ini telah selesai. Namun, entah mengapa, ada perasaan yang terus membawa langkahmu kembali ke satu arah. Dia. Secara psikologis, fenomena ini dikenal sebagai emotional pull, yaitu kondisi di mana kenangan emosional yang kuat menciptakan dorongan bawah sadar yang membuatmu merasa harus menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Perasaan ini biasanya muncul ketika hubungan, meski tidak pernah benar-benar terjadi, meninggalkan jejak mendalam pada dirimu. Otak dan hatimu bekerja sama menciptakan dorongan untuk kembali ke sumber emosi itu, terutama jika ada pertanyaan atau perasaan yang belum terjawab. Dalam dimensi spiritual, perasaan dipanggil kembali oleh seseorang sering dianggap sebagai tanda bahwa ikatan kalian belum selesai secara batin. Banyak yang menyebutnya sebagai calling energy. Energi panggilan yang muncul ketika dua jiwa saling memikirkan atau saling membutuhkan secara emosional. Kadang, kamu merasakannya lewat intuisi yang sangat kuat. Tiba-tiba ingin menghubunginya, ingin melihat media sosialnya, ingin tahu kabarnya, atau sekadar merindukannya tanpa alasan logis. Sensasi ini seringkali terjadi ketika dia juga sedang memikirkanmu pada waktu yang sama. Perasaan panggilan ini tidak selalu datang dalam bentuk yang intens. Kadang muncul sebagai dorongan halus, kadang muncul sebagai kerinduan yang mendadak, atau bahkan datang sebagai tanda-tanda kecil yang terus-menerus muncul dalam hidupmu, seolah ada yang mendorongmu untuk memperhatikan ke arah dirinya lagi. Dan semakin kuat perasaan dia kepadamu, semakin tajam pula intuisi yang kamu rasakan. Tanda ini bukan berarti kamu harus kembali atau pasti berjodoh dengannya. Namun, itu menunjukkan bahwa ada hubungan emosional dan energi batin yang masih hidup. Sesuatu yang belum benar-benar selesai di antara kalian. Mungkin ada kalimat yang belum diucapkan, perasaan yang belum dirangkul, atau takdir yang masih menunggu titik temu. Yang jelas, panggilan itu muncul bukan tanpa alasan. Itu muncul karena cinta yang belum padam. Pada akhirnya, semua tanda ini bukan sekadar kebetulan atau perasaan sesaat. Ada kalanya hati menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Energi, getaran, atau ikatan emosional yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketika seseorang mencintaimu dengan tulus, meski tanpa kata-kata, semesta sering memberi isyarat halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terhubung. Namun penting juga untuk tetap bijak. Tanda-tanda ini bisa menjadi petunjuk, bukan kepastian. Cinta bukan hanya tentang pertanda, tetapi tentang keberanian untuk saling bertemu, saling berbicara, dan saling membuka hati. Jika kamu merasakan semua atau sebagian dari tanda ini, mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang menunggu kamu menyadari betapa dalam ia menyayangimu. Tapi keputusan tetap berada di tanganmu. Apakah kamu ingin mengikuti panggilan hati itu, atau memilih jalan baru yang lebih tenang? Apapun pilihanmu, satu hal yang pasti, hati tidak pernah salah memberi sinyal. Ia hanya mengingatkan bahwa cinta sebesar apapun selalu layak dipahami, bukan disia-siakan.